Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, puji syukur bersama-sama senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan panjang umur ya, kesehatan, diberikan kesempatan ya untuk bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari ya. Mungkin ini dikatakan sebagai pertemuan perdana ya setelah kita menjalani liburan untuk Idul Fitri dan masih dalam rangka bulan Syawal ya. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga ibadah-ibadah kita yang sudah kita laksanakan selama di bulan Ramadan kemarin kita diterima ya amalan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya kita akan menjadi insan yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya ya. Karena itu menjadi harapan yang hakiki ya sebagai hamba Allah yang tentunya banyak salah dan khilaf ya. Tentunya kita harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Nah, untuk sistem perkuliahan kita ya, kita masih secara daring, jadi nanti setiap teori yang diberikan itu sebetulnya sudah saya sampaikan ya di awal, itu saya akan sharekan video terlebih dahulu agar kalian menyimak ya. Itu video yang materi semester lalu ya, jadi kalian tuh ada gambaran, tapi mohon maaf ya untuk yang bab ini saya kelupaan, jadi saya tidak share videonya terlebih dahulu. Jadi mungkin ini yang pertama ya, yang pertama, dan mungkin nanti saya yang akan banyak menjelaskan ya, tapi tentunya ada feedback dari kalian karena saya tidak ingin saya hanya berbicara sendiri, tapi harus ada keaktifan juga dari kalian meskipun mungkin tidak banyak ya, karena mengingat kalian belum menyimak materi ini sebelumnya. Tapi insya Allah untuk pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan memberikan videonya terlebih dahulu, jadi kalian bisa menyimak dan tidak ada alasan untuk tidak paham ya atau tidak tahu, karena kalau kalian sudah menyimak tentunya paling tidak ada gambaran dari setiap materi yang diberikan ya. Baik, untuk presensi ya, saya coba panggil namanya satu persatu ya, sesuai dengan apa yang ada di absensi akad dan ada yang di Zoom ya. Jadi harapannya yang tertulis sama yang hadir itu sinkron ya. Jangan jadi tidak ada yang ketinggalan ya. Baik, yang pertama saya panggil atas nama Dwi Sekar, ada? Hadir, Bu. Kemudian Aisyah Winda. Hadir, Bu. Berlin. Hadir, Bu. Dwi Hartati. Hadir, Ibu. Gita Tania. Hadir, Bu. Marini. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Putri Mezi. Hadir, Bu. Suci Rahayu. Hadir, Bu. Oke, jadi total mahasiswanya ada 9 ya, tidak bertambah dan tidak berkurang, alhamdulillah. Artinya kalau bertambah bingung nanti ya, sebelum-sebelumnya kita ada 9 kok tiba-tiba ada 10 gitu kan pesertanya. Jadi sudah sesuai dan memang nama-nama tersebut yang sudah menyusun KRS di Siakat ya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan ya materi selanjutnya dari mata kuliah farmakognosi yang teori. Jadi di awal pertemuan kita waktu itu saya sudah menyampaikan ya jadwal untuk pertemuan teorinya per pekannya itu topiknya apa saja ya. Dimana kita sudah masuk materi yang ketiga ini ya. Di 2 materi sudah disampaikan alhamdulillah sebelum lebaran. Untuk materi yang pertama itu tentang kontrak perkuliahan dan pengantarnya. Kemudian yang kedua itu tentang potensi bahan alam yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku obat. Nah, yang ketiga ini
kita akan belajar berkenaan dengan morfologi tumbuhan ya. Jadi setelah kalian memahami bagaimana sih potensi yang kita miliki terutama di sekitar kita ya sebagai negara Indonesia, yang kita tahu bahwasannya kemelimpahan dari sumber hayati ya, bahwasannya kita itu dikenal secara dunia ya sebagai negara biodiversitas ya, memiliki kemelimpahan sumber daya alam yang tinggi, baik itu tumbuhan maupun hewan ya. Tapi memang kalau untuk mata kuliah farmakognosi terutama di kita ini akan banyak berbicara tentang tumbuhan. Tapi bukan berarti hewan itu bukan masuk ke dalam sumber daya alam. Tapi kenapa tumbuhan yang akan kita ulik lebih dalam? Karena mengingat kemelimpahannya lebih banyak ya. Lebih banyak di sini maksudnya belum banyak yang bisa dimanfaatkan ya, artinya dalam hal ini kita harus berupaya untuk mencari tahu dari tumbuhan tersebut ya, mengenal lebih lanjut bagaimana morfologinya, bagaimana anatominya, kemudian bagaimana kondisi kandungan yang dimilikinya, yang itu kaitannya dengan metabolit sekunder, karena mengingat itulah yang akan menjadi sasaran utama dalam pengembangan bahan baku sebagai bahan baku obat. Nah, kalau hewan kita ada keterbatasan ya, bukan berarti tidak melimpah. Keterbatasan di sini itu terkait dengan kebutuhan pokok ya. Jadi jangan sampai nanti kita overlap dengan kebutuhan pokok sebagai pangan. Kemudian yang kedua, ada beberapa jenis hewan yang dilindungi ya. Dan ada beberapa jenis hewan yang mungkin secara kultur, baik itu kultur budaya maupun kultur agama, itu tidak bisa digunakan ya. Jadi memang lebih longgar dan lebih banyak bisa dimanfaatkan itu dari segi tumbuhan. Nah, setelah kita tahu bagaimana potensi yang dimiliki oleh Indonesia sendiri atau kita sebagai warga Indonesia yang tentu nggak usah jauh-jauh di Pulau Kalimantan yang mungkin kita tahu di sana banyak hutan gitu ya, tapi di sekitar kita saja itu banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh secara mandiri, tanda kutip liar ya, tanpa dirawat, tanpa kita ada perlakuan khusus, itu tumbuh dengan mudah ya. Itu hal yang patut kita syukuri, bahwa saya memang tanah di Indonesia inilah tanah yang subur ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Setelah kita tahu potensinya, kita harus mengenal lebih jauh terhadap tanaman tersebut. Tujuannya apa sih kita mengenal itu? Ya, agar kita tahu lebih spesifik, tidak salah nantinya ketika kita akan memanfaatkan. Kita sebagai manusia saja butuh yang namanya biodata. Ya, biodata yang berisi apa sih? Identitas kita kan, namanya, tanggal lahirnya, alamatnya, kemudian pekerjaannya apa dan lain-lain. Nah, itu manusia. Tentunya jangan sampai nanti tertukar dengan manusia yang lain ya. Sama halnya dengan tumbuhan. Bedanya kalau tumbuhan ini kan sifatnya tidak seperti manusia yang kita diberikan akal dan pikiran ya, kalau mereka kan tidak. Tapi paling tidak kita harus mengenal secara karakteristiknya atau ciri-cirinya, baik itu yang nampak dari luar atau yang kita harus ulik dari dalamnya. Kita mengenal ada istilah morfologi, ada istilah anatomi. Nah, nanti kita akan belajar satu persatu ya. Baik. Untuk morfologi, sebetulnya istilah morfologi ini sesuatu yang sifatnya umum ya, tidak hanya pada tumbuhan. Ya, semua makhluk hidup itu bisa dikarakterisasi morfologinya ya. Bahkan hewan ya, manusia ya. Jadi memang dalam hal ini tuh kita itu punya karakteristik yang ciri khasnya yang membedakan dengan makhluk hidup yang lain. Ya, yang memang kita bisa melihat secara langsung menggunakan mata kepala kita sendiri ya. Berbeda kalau itu yang sifatnya anatomi. Anatomi itu harus secara internal, jadi kita tidak bisa melihat secara langsung. Kita biasanya menggunakan alat bantu, misalkan seperti mikroskop ya, yang memang kita akan mengamati bagian terkecil dari tubuh manusia atau hewan atau tumbuhan, yaitu sel. Kan kita nggak mungkin ya bisa ngelihat itu semua tanpa alat bantu. Baik,
sedikit ya mengenai pengertian morfologi itu sendiri biar kalian tidak bingung ya, kita mau belajar tentang apa sih gitu kan. Sebetulnya morfologi, anatomi, fisiologi itu tuh bahasa yang bukan bahasa Indonesia awal mulanya ya. Kalaupun toh memang itu sudah diserap sebagai bahasa Indonesia, itu sudah bisa dikatakan itu sudah melebur ya, sudah memiliki makna secara Indonesianya. Tapi asal mulanya itu semua istilah-istilah ilmiah, terutama di bidang sains dan kedokteran, itu berasal dari bahasa Yunani ya semuanya. Jadi morfologi itu berasal dari bahasa Yunani kuno dari kata morphe. Morphe itu artinya bentuk. Kan kalau kita mengamati bentuk bisa melihat menggunakan mata kita sendiri ya. Kemudian kalau logos itu berasal dari kata Yunani juga yang artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari bentuk. Bentuknya siapa? Ya tergantung. Yang jelas makhluk hidup ya, apakah tumbuhan, apakah hewan ya, apakah makhluk hidup yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwasanya morfologi itu adalah salah satu cabang ilmu dari biologi, khususnya adalah ilmu botani ya, yang mana di dalamnya itu akan mempelajari tentang fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Kenapa? Ya itu tadi untuk bagaimana kita mengenal itu semua ya harus memahami detailnya ya untuk karakteristik yang membedakan satu dengan yang lain. Jangan sampai nanti pada saat kita akan memanfaatkan itu sebagai bahan baku sediaan farmasi ya. Contohnya seperti obat tradisional atau mungkin bahan baku obat yang mungkin levelnya lebih tinggi ya atau yang lainnya itu kita tidak salah dalam menentukan jenis tumbuhannya karena kita mengingat tumbuhan itu kan apa ya mirip-mirip ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati dalam menelaah karakteristiknya kita akan keliru dan akan memberikan hasil yang berbeda ya. Nah, dalam hal ini apa yang akan dikaji? Yang dikaji itu adalah organ dari tumbuhan itu. Ya, kita itu kan sebagai makhluk hidup yang diberikan akal dan pikiran. Kita bisa mengenalnya dengan ilmu, ya, membaca, menelaah, ya. Setiap tumbuhan itu pada umumnya punya organ-organ yang secara umum dimiliki, misalkan seperti daun, akar, batang, ya, itu semua kan sudah kita pahami ya, bahkan dari ilmu dasar aja dulu kita sudah belajar tentang ini. Hanya saja nanti yang membedakan adalah beberapa jenis tanaman yang mungkin tidak memiliki secara seluruh dari organ-organ pada umumnya. Nah, itu semua sangat menentukan dari sistem klasifikasinya atau sistem penggolongannya nanti, atau yang kita kenal dengan istilah sistem taksonomi, yang itu menentukan bagaimana kita bisa memberikan nama terhadap tanaman tersebut. Ya, jadi tanaman pun juga butuh nama, ya. Artinya tidak hanya manusia saja yang butuh nama, mereka pun butuh nama yang itu tentunya tidak hanya berlaku secara lokal, tetapi secara nasional dan bahkan internasional. Jadi tidak akan keliru penyebutannya. Oleh karena itu biasanya penamaan itu tidak menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kalau menggunakan bahasa daerah masing-masing itu hanya memudahkan agar masyarakat lebih mudah mengenal. Atau istilahnya dengan nama lokal. Tapi kita punya nama baku secara latinnya. Ya, jadi setiap tanaman itu pasti punya nama latinnya yang berlaku secara internasional. Ya, nah ini sedikit pengantar berkenaan dengan morfologi ya. Nah spesifiknya kita akan mempelajari morfologinya itu berkenaan dengan tumbuhan. Ya. Nah, semua materi yang saya sampaikan itu berasal atau sumbernya adalah buku yang ada pada layar masing-masing ya. Saya tidak menjual buku ini karena ini saya juga beli ya. Jadi silahkan kalau memang kalian mau banyak belajar tentang morfologi itu sudah saya berikan ya sumbernya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk mencari-cari karena saya sumbernya dari sini. Dan tentunya saya tidak bisa menyampaikan semua yang ada di buku ini di slide PPT yang waktunya terbatas.
Ya, jadi nanti hanya poin-poin yang saya sampaikan, berarti selebihnya silahkan kalian mencari referensi tersendiri ya. Jadi ini adalah sumber buku yang saya gunakan untuk mencari memberikan informasi berkenaan dengan bab morfologi tumbuhan ya. Oke, pengantar terkait tumbuhan ya. Sebetulnya kita ini kalau dikatakan berada di dalam lingkungan yang beragam itu sesuatu yang nyata ya. Karena kan di dunia ini tentu tidak cuma hanya manusia saja. Ada hewan, ada tumbuhan. Oleh karena itu dalam ilmu taksonomi itu bisa digolong-golongkan secara secara golongan besarnya ya, yang atau kita kenal dengan istilah kingdom. Kingdom itu artinya kerajaan ya. Ya bukan berarti di dalamnya ada raja dan ratu, bukan. Tapi dalam hal ini pengelompokan makhluk hidup secara umum yang memiliki karakteristik yang hampir sama atau mendekati ya. Nah, tanaman itu tentu berbeda kingdom dengan manusia, berbeda kingdom dengan hewan ya. Saya hanya mengingatkan saja, artinya materi ini adalah materi umum ya, artinya tidak perlu saya detailkan secara spesifik. Jadi ada yang disebut dengan kingdom animalia, ada kingdom plante ya, plante itu tumbuhan, ada kingdom jamur ya, itu semua memiliki kerajaan-kerajaan masing-masing. Nah, sekarang yang saya jelaskan itu adalah yang kingdom plante, yaitu kingdom tumbuhan. Jadi inilah yang nantinya akan menjadi pokok bahasan tersendiri ya di dalam mata kuliah farmakognosi. Jadi kalian juga mau nggak mau, suka nggak suka harus belajar terkait ini semua sehingga tahu dan bisa membedakan tumbuhan yang akan kita gunakan itu jenisnya apa. Ya. Nah, di sini untuk kingdom plante itu sendiri pun sangat beragam sekali di dalamnya, walaupun sama-sama jenisnya adalah tumbuhan. Ya, jadi ada jenis tumbuhan yang tidak berpembuluh, ada yang berpembuluh. Ya, kalau yang tidak berpembuluh ini biasanya termasuk ke dalam tumbuhan tingkat rendah ya. Jadi ada tumbuhan tingkat rendah, ada tingkat tinggi. Nah, kalau tingkat rendah itu tidak berpembuluh, biasanya dia lebih sederhana susunan sel-selnya dan tidak memiliki berkas pengangkut ya yang kompleks gitu kan. Kemudian tidak seperti tumbuhan-tumbuhan pada umumnya, jadi dia lebih simpel ya. Contohnya di sini yang saya berikan adalah lumut. Jadi kalau kalian menjumpai tanaman lumut itu adalah jenis tanaman, tetapi kalau digolongkannya itu masuk ke dalam tumbuhan tidak berpembuluh ya. Jadi lumut itu pun jenisnya macam-macam ya. Ada jenis Bryophyta, ada Hepatophyta, ada Ateroserophyta ya. Ada lumut daun, lumut hati, lumut tanduk. Ya. Ini contoh-contoh lumut yang dari sekian ribuan jenis lumut yang ada. Ya, kenapa saya mengambil contoh ini? Karena jenis lumut ini yang sudah banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku obat. Ternyata juga memiliki khasiat sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Nah, sedangkan kalau untuk yang berpembuluh, ini ada dua golongan besar nih. Ada jenis paku-pakuan sama tumbuhan berbiji. Nah, mungkin kalau kalian sering dengarnya paku-pakuan itu sebagai tanaman hias, ya kan? Suplir, tahu ya, pernah dengar ya istilah suplir itu. Nah, itu juga jenis paku-pakuan. Tapi ternyata tidak cuma itu. Jenis paku-pakuan banyak banget ya. Ada jenis paku lumut, ada paku ekor kuda, ada paku sejati. Nah, nanti spesiesnya macam-macam lagi ini ya. Artinya dalam hal ini semua jenis paku itu masuk ke dalam tumbuhan yang berpembuluh. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan berbiji. Ya, ini mungkin nggak asing ya, banyak di sekitar kita. Kenapa dia dikatakan tumbuhan berbiji? Ya karena bisa menghasilkan biji ya sebagai perkembangbiakannya. Namun tentunya kita harus paham dulu, walaupun berbiji, tapi ada yang membedakan satu dengan yang lainnya. Ada dua pengelompokan lagi. Ada yang bijinya terbuka, ada yang bijinya tertutup.
Kalau yang terbuka itu disebut dengan gimnosperme. Kalau yang tertutup itu disebut angiosperme. Ya. Nah, kemudian untuk yang biji terbuka ini golongannya ada Coniferophyta, ada Chiadophyta, ada Ginkgophyta sama Genetophyta. Ya, ini nanti jenisnya macam-macam lagi. Ya, saya hanya memberikan secara umumnya saja ya, karena kita tidak detail untuk menyebutkan jenis-jenisnya apa saja. Kemudian angiosperme berbiji tertutup ya. Ini ada dua golongan lagi. Ada monokotil, ada dikotil. Apa yang membedakan ya? Monokotil berarti mono itu satu, yang artinya berkeping satu. Sedangkan kalau dikotil itu dua. Apanya yang dua? Berarti dia berkeping dua. Ya, jadi tumbuhan berbiji itu yang tertutup itu ada yang monokotil dan ada yang dikotil. Nah, ini adalah peta untuk kingdom plantae secara umumnya. Meskipun nanti di setiap bagian-bagian golongan ini itu macamnya sangat beragam sekali ya. Karena kita tidak bisa menyebutkan satu persatu karena sangat banyak ya. Artinya dalam hal ini kalian cukup tahu untuk pengelompokan secara garis besarnya. Kalau ingin detailnya misalkan monokotil itu tanamannya apa aja sih? Nah, nanti bisa dicari lagi. Nah, jagung, padi, rumput, mangga itu termasuk yang mana nih? Biji terbuka atau biji tertutup? Kalau yang terbuka, bagian yang mana? Kalau yang tertutup, itu yang monokotil atau dikotil. Nah, itu harus ditelaah lebih lanjut. Penelaahannya berdasarkan apa? Ya, karakteristik morfologinya. Jadi kalau kita tidak tahu morfologinya seperti apa, kita tidak bisa menentukan penggolongan suatu jenis tanaman masuk ke dalam golongan apa. Walaupun itu semua adalah jenis tanaman, tapi tanaman yang seperti apa? Apakah tanaman tidak berpembuluh? Apakah tanaman berpembuluh? Nah, itu semua harus ditelaah lebih lanjut agar tidak keliru dalam proses identifikasinya untuk menentukan nama atau jenisnya dari tanaman tersebut. Kan kalau kalian menemukan tanaman di pekarangan rumah, nggak bisa tuh ditanyain masing-masing ya, nama kamu siapa, spesiesnya apa, nggak mungkin. Nanti kalau sampai ngejawab, kalian yang lari malahan kan, takutan, gitu, itu hal yang tidak mungkin. Makanya kita sendirilah yang harus menelaah tanaman apa sih yang kita temukan itu, identifikasi secara morfologinya bagaimana, baru nanti kita bisa menentukan nama berdasarkan taksonomi yang sudah ada. Karena biasanya hampir semua tanaman yang ada di lingkungan kita itu sudah ada yang mengidentifikasi, sudah ada yang memberikan nama. Kalaupun toh memang ada jenis tanaman yang sama sekali belum pernah terdaftar secara database internasional, bisa jadi kalianlah yang menemukan. Ya, artinya nama penemu biasanya akan dicantumkan di dalam penamaan si tanaman tersebut. Nanti kita akan banyak belajar terkait itu di bab taksonomi. Ya. Oke, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan singkat saja ya, karena kalau semua disampaikan waktunya tidak akan cukup. Jadi yang pertama di sini adalah tumbuhan berbiji atau spermatopita. Ya, kalau untuk yang tumbuhan apa namanya tidak berbiji itu tidak saya ulik ya. Kenapa saya memilih tumbuhan berbiji? Karena memang di lingkungan kita banyak sekali jenis tumbuhan yang berbiji. Tapi kalau kalian memang nantinya ingin mengembangkan suatu bahan baku dari tanaman yang bukan yang berbiji, misalkan dari lumut gitu ya, ya tidak apa-apa, tidak masalah ya. Tinggal nanti dicari referensinya yang berkenaan dengan morfologinya seperti apa. Nah, kalau untuk tumbuhan yang berbiji atau yang kita kenal dengan istilah spermatopita, kenapa sih dikatakan tumbuhan spermatopita ini masuk ke dalam tumbuhan yang berpembuluh? Maksudnya apa sih yang berpembuluh itu? Artinya dalam hal ini dia kalau dari susunan organ bagian dalamnya itu sudah lengkap, ya, ketimbang yang tidak berpembuluh, ya. Nah, di sini maksudnya apa? Artinya tumbuhan itu sudah memiliki jaringan pengangkut yang lengkap ya. Kemudian organ-organnya itu sejati semua dan tentunya memiliki biji.
Terlepas bijinya mau terbuka, mau tertutup urusan belakang. Yang penting punya biji. Berarti semua jenis tanaman yang punya biji disebut spermatopita. Ya. Baru nanti kita telaah lagi. Berbijinya itu dia terbuka atau tertutup. Kenapa dia dikatakan terbuka? Karena tidak ditutupi oleh bakal buah bijinya itu. Sedangkan kalau yang tertutup itu ditutupi oleh bakal buah. Itu dari segi bijinya saja sudah bisa kita telaah. Lain-lainnya bisa nggak kita telaah? Bisa, berdasarkan organ yang dimilikinya yang lainnya. Contohnya daun. Nah, kalau daun pada yang biji tertutup, itu biasanya daunnya itu ada yang menjari, ada yang menyirip, ada yang sejajar, atau ada yang melengkung. Ya. Nah, kemudian kalau untuk yang terbuka, itu dia tidak seperti tumbuhan yang berbiji tertutup itu tadi. Tidak memiliki bunga sejati, daunnya sempit, tebal, ya, dan kaku. Ya, kalau kalian pernah lihat tanaman pinus, nah itu salah satu jenis tanaman biji terbuka. Ya, atau ginkgo biloba, tapi ini langka ya, karena jenis-jenis tanaman yang memang banyak dimanfaatkan untuk obat ini kok tiba-tiba itu langka. Ya, kenapa langka? Karena banyak dimanfaatkan, banyak diambil orang gitu. Makanya jangan sampai setelah kita tahu manfaat dari suatu tanaman, orang berbondong-bondong ingin memanfaatkan, tapi lupa untuk melestarikan. Artinya apa? Punah, ya. Mau berapa banyak pun tanaman yang kita miliki, kalau tidak ada upaya untuk menanam kembali atau melestarikan kembali, meregenerasikan, tentu semuanya akan habis. Makanya jangan sampai itu terjadi, ya. Kemudian kalau untuk biji tertutup tadi sudah dijelaskan di awal ya, ada yang berkeping dikenal dengan istilah monokotil, ada yang berkeping dua yang dikenal dengan istilah dikotil. Ya, di sini sudah saya berikan contohnya ya. Kalau yang berkeping satu itu contohnya adalah Saccharum officinarum. Itu adalah jenis tanaman tebu ya. Kalau untuk yang dikotil itu contohnya di sini saya berikan Mangifera indica, mangga. Sebenarnya kalian dari dua tanaman ini sudah bisa ngambil kesimpulan. Oh, berarti tanaman yang hampir mirip-mirip kayak tebu, entah daunnya, entah batangnya itu pasti masuk ke monokotil. Terus tanaman yang memiliki bentuk daun yang hampir sama dengan Mangifera indica atau mangga itu pasti masuk ke dikotil. Nah, sekarang jenis tanaman apa yang memiliki bentuk daun sejajar, lurus, panjang gitu ya, seperti tebu? Ada yang bisa memberikan pendapat selain tanaman tebu yang masuk ke dalam tanaman monokotil apa? Ayo, silakan. Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Ada jagung, padi, jahe, kunyit, terus kelapa. Cukup, Bu. Oke, artinya kalian sudah bisa ngambil kesimpulan ya. Nanti kita lihat yang disebutkan Putri tadi sesuai tidak dengan karakteristik tanaman monokotil. Tapi yang jelas kan kalian sudah bisa ya melihat, oh bentuk daunnya kalau jagung itu hampir sama kayak tebu, bentuknya panjang, lurus, sejajar gitu ya. Nah, ini pasti monokotil. Nah, sebetulnya dari satu organ saja sebetulnya kita sudah bisa menyimpulkan, tapi itu bukan hal yang terbatas hanya satu organ ya, tapi paling tidak kita sudah ada ini gambaran gitu. Nanti kita akan tambahkan dengan karakteristik organ-organ yang lain yang mendukung, dari bunganya, dari akarnya, itu semakin akan memperkuat
karakteristik yang akan kita tentukan itu tadi. Nah, sekarang yang dikotil. Saya contohkan di sini tadi mangga. Kira-kira tanaman apa lagi yang masuk ke dalam dikotil selain mangga? Kalau dilihat dari karakteristik mangga itu, pohonnya, daunnya, akarnya, apa? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Bu, Dwi Sekar Ayu izin menjawab. Ya, silakan. Itu contoh tanamannya itu ada pepaya, belimbing, karet, cempeda, itu salah satu contoh dari tanaman dikotil, Bu. Oke. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, dalam hal ini tentu kalian sudah bisa mempertimbangkan mana yang masuk ke dalam monokotil, mana yang masuk ke dalam dikotil. Hanya dilihat dari satu karakter saja, yaitu daun. Ya, meskipun yang lainnya ada yang harus kita lihat ya, kan organ tanaman nggak cuma daun ya, dari akarnya, dari batangnya. Tapi paling tidak itu sudah memberikan pertimbangan yang kuat ya, artinya sudah memberikan 75% benar gitu ya. Dan itu tidak sulit sebetulnya untuk memahami karakteristik morfologi. Kenapa tidak sulit? Karena kita bisa melihat langsung menggunakan mata kita gitu dibanding dengan yang anatomi. Anatomi itu kan harus menggunakan mikroskop tuh dan nggak semua tempat siap dengan pengamatan itu. Tapi paling tidak dengan morfologi itu sudah bisa memberikan gambaran secara umum. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi organ-organ lain juga bisa mendukung ya atas identifikasi yang sudah dilakukan. Kalau di awal mungkin cukup daun. Jadi kalau daunnya bentuknya sejajar melengkung itu sudah pasti monokotil ya. Kalau bentuknya menyirip, menjari, yang sudah dijelaskan tadi itu masuk ke dalam dikotil. Tapi mungkin ada beberapa jenis tanaman yang membingungkan. Ini daunnya kok kayaknya ragu ya saya ya. Ini melengkung sejajar atau gimana ini? Nah, kita tambahkan organ-organ yang lain. Ya, misalkan bentuk bunganya ya atau bentuk akarnya. Jadi kalau untuk akar pada tanaman monokotil itu perkaranya adalah serabut. Sedangkan kalau dikotil itu adalah tunggang ya. Jadi serabut itu dia cabangnya banyak tapi perakarannya dangkal ya. Jadi kalau serabut itu gampang dicabut bahasanya. Jadi kalau kalian ngebandingin punya pohon mangga sama pohon tebu atau jagung, itu akan lebih mudah dicabut yang mana? Pasti yang serabut itu tadi. Ya, ketimbang yang akar tunggang. Kalau akar tunggang ini memang serabutnya sedikit, tidak sebanyak cabang-cabang akarnya ini sedikit ketimbang yang serabut, tetapi dia punya perakaran yang dalam. Ini yang membuat dia lebih kokoh. Ya, kenapa? Karena memang tumbuhan dikotil itu nanti ada potensi batangnya itu membesar. Kenapa? Karena memiliki kambium. Jadi kalau batangnya membesar kan berarti dia bisa membentuk pohon yang besar. Jadi kalau sistem perakarannya itu tidak kuat, maka dia akan gampang tumbang. Ya, berbeda kalau untuk yang di monokotil, yang memang batangnya tidak berkambium. Jadi dia akan lebih ringan ketimbang yang berkambium itu tadi, bahkan sampai membentuk pohon yang besar. Ya, ini gambaran umum yang tentunya bisa menambah wawasan kalian ya, bagaimana sih mengidentifikasi morfologi dari suatu tanaman. Ya tentunya ini bukan ilmu baru. Saya yakin kalian pada saat menempuh studi di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas itu sudah mendapatkan ilmu dasar seperti ini. Paling tidak ini sedikit refresh kembali ya ketika kita akan belajar terkait morfologi. Oke, kita masuk ke dalam organ tumbuhan. Nah, ini secara umum. Pada umumnya, meskipun nanti kita sesuaikan dengan jenis tanamannya. Jadi jangan berharap semua jenis tanaman pasti punya organ-organ ini. Ya, semua tergantung jenisnya apa. Tapi secara umum, tumbuhan itu ada yang disebut daunnya, ya, batang, akar, bunga, biji, ya. Tapi ada juga mungkin ada yang tidak memiliki salah satu atau duanya dari organ-organ tersebut. Saya hanya mengingatkan, nanti kalau pada saat
kita sudah belajar terkait identifikasi tanaman, kita sudah tidak lagi menggunakan nama-nama umum, daun, batang, itu enggak ya. Kita menggunakan nama-nama Latin. Ya, terutama nanti pada saat praktikum ya. Jadi daun itu kita menyebutnya istilahnya folium ya. Batang disebut dengan caulis. Akar itu disebut dengan radix. Bunga itu floss. Biji itu semen. Nah, nama-nama organ ini itu akan menentukan nanti pada saat kalian membuat bahan baku obat ya, Simplicia, penamaannya itu tergantung dari organ yang digunakan. Jadi kalau organ yang digunakan adalah daun, berarti nanti nama Simplicianya ada istilah foliumnya. Tergantung tanamannya apa. Ya, kalau kalian menggunakan ke batang ya berarti nanti ada istilah kaulisnya. Jadi orang akan tahu Simplicia ini dibuat dari organ tanaman bagian apa dari suatu jenis tanaman. Ya, Bu, bagaimana kalau semua jenis tanamannya dipakai? Kayak kemarin kalian tugas teori yang praktik ya, pembuatan Simplicia itu kan saya berikan arahan untuk mengambil seluruh bagian tanaman. Berarti kan daunnya diambil, batangnya diambil, akar diambil, bunga, kalau ada biji ya biji diambil ya. Berarti penyebutannya tidak lagi per organ, tetapi seluruhnya yang kita kenal dengan istilah herba. Nah, gitu ya. Jadi herba itu berarti seluruh bagian dari tanaman kita gunakan untuk pembuatan bahan bakunya ya, atau simplicianya. Beda cerita kalau hanya bagian-bagian tertentu saja ya. Daun ya, saya tidak perlu panjang lebar. Daun itu fungsinya apa, yang jelas untuk fotosintesis ya. Makanya tanaman dikatakan dewasa itu ketika daunnya sudah muncul. Dan ketika muncul kita lihat warnanya. Meskipun warnanya tidak semua hijau, tapi kepekatannya. Jadi kalau misalkan tanaman aslinya itu daunnya warnanya merah, merah itu kan pigmen juga ya. Jadi daun tidak hanya identik dengan hijau. Karena pigmen dari klorofil itu macam-macam. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang orange, tergantung dari jenis tanamannya apa. Jadi kalau warnanya sudah pekat, itu berarti proses fotosintesisnya sudah berlangsung. Kita tahu fotosintesis itu kan berarti pembuatan makanan ya, yang mendukung pertumbuhan dari suatu tumbuhan. Nah, biasanya suatu tanaman itu metabolisme sekundernya sudah oke, sudah bagus, itu ketika sudah dewasa dan sudah berhasil melakukan proses fotosintesis, bukan yang baru tunas, yang masih putih, masih transparan ya, daunnya masih kuncup, itu enggak ya, itu pasti proses metabolisme sekundernya masih belum terbentuk dengan sempurna ya. Jadi memang harus kita hati-hati dalam memanfaatkan suatu bahan baku. Di usia berapa sih tanaman itu harus dipanen untuk bahan baku ya. Makanya kalau industri-industri besar itu dia nggak mau sembarangan asal comot sana comot sini, ketemu di jalan diambil, enggak. Biasanya mereka itu akan bekerja sama dengan petani-petani ya, yang memiliki pekarangan yang luas untuk menanam suatu jenis tanaman, jadi lebih seragam. Kemudian panennya juga bisa diukur, sudah berapa bulan ini panen tanamannya harus sudah dipanen gitu ya. Tapi kalau asal comot tentu beda-beda usianya. Ada yang kadarnya sedikit, ada yang mungkin kadarnya juga belum maksimal ya, karena memang dalam hal ini usia itu sangat berpengaruh dari pembentukan metabolit sekundernya itu. Nah, tadi saya menyebutkan organ daun ya. Daun ini pun bagian-bagiannya banyak. Ada yang disebut dengan daun lengkap. Jadi daun lengkap itu dia punya helai daun atau lamina ya, ini helai daun. Kemudian ada tangkai daunnya, ada pelepahnya ya. Dan jadi kalau dia punya ini semua yang saya sebutkan tadi itu disebut dengan daun lengkap. Ya, contohnya pohon pisang, pohon pinang, bambu itu kalau kalian lihat morfologinya daunnya dia bentuknya helai daun. Helai daun itu maksudnya bentuknya nggak mesti harus begini ya. Dia punya helaian daun, entah sejajar, entah menjari, entah bagaimana bentuknya. Pokoknya dia helai itu ya, yang kenal dengan lamina. Kemudian tangkai daunnya ya ini.
kemudian ada pelepahnya, jadi kayak kupingnya gitu ya. Ini kan nggak semua jenis tanaman punya tuh. Nah, kalau yang punya, contohnya apa? Pohon pisang ya, pohon pinang, bambu. Mungkin kalau pinang sama bambu terlalu jauh, pisang lah ya paling enggak kan kalau kalian ngelihat pohon pisang, dilihat pelepah daunnya itu kan ada helainya, ada tangkai dan ada ini apa namanya pelepahnya ya. Jadi dia bentuk kuping gitu ya yang melekat pada batang. Nah, ini disebut dengan daun lengkap. Nah, ada juga yang daun tidak lengkap. Tapi bukan berarti itu sebuah kekurangan, bukan ya. Artinya ini karakteristiknya ya, tetap sempurna, tetapi bukan berarti oh lengkap tuh berarti tidak normal, enggak. Yang tidak lengkap enggak normal, enggak. Artinya semuanya normal, tapi ini disebut tidak lengkap karena ada jenis tanaman yang tidak memiliki bagian-bagian daun secara lengkap. Tapi bisa tetap melakukan proses pertumbuhan ya sesuai dengan jenisnya masing-masing. Nah, tidak lengkap itu artinya apa? Dia hanya memiliki beberapa saja, jadi tidak memiliki salah satu atau kedua dari bagian daun lengkap tadi itu tadi. Ya, misalkan yang pertama adalah daun bertangkai. Jadi daun bertangkai ini dia hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja. Dia tidak ada apa namanya pelepahnya ya, seperti pohon pisang itu tidak ada. Contohnya seperti pohon nangka ya, daun mangga. Nah, ini kan hanya ada apa namanya tangkai sama helaian. Dia tidak punya pelepah ya. Kemudian yang kedua daun berupih atau daun berpelepah ya. Contohnya apa? Daun padi, daun jagung ya. Dia tidak punya tangkai, tapi dia punya pelepah. Jadi dia langsung melekat pada batangnya. Beda kalau punya tangkai ini kan kelihatan tuh ya, dia terpisah dari batangnya. Sedangkan kalau yang berpelepah dia kelihatannya menyatu dengan batang. Padahal kalau ditarik itu terpisah ya, karena dia punya pelepah yang untuk menempel pada batangnya. Nah, ada juga daun yang memiliki helaian saja, ya. Dia nggak punya tangkai, dia nggak punya apa namanya pelepah, jadi cuma helaian. Jadi seolah-olah dia tuh kayak langsung tumbuh pada batangnya, ya. Contohnya tanaman biduri sama tanaman tempoyak. Nah, ya, jadi kalau kalian lihat coba, nah ini kan seperti tumbuhan yang tersusun ya, langsung melekat pada batang. Kenapa? Karena tidak punya tangkai dan pelepah. Ada juga jenis tanaman yang punya tangkai saja, ya. Dia nggak punya helai daun, dia nggak punya pelepah. Contohnya adalah akasia. Siapa di antara kita yang masih mengira, mungkin termasuk saya dulu ya, ketika masih kecil, itu menganggap yang berwarna hijau tebal ini adalah daunnya, ya daun akasia gitu ya, karena dia dominannya kan kayak daun kan, warnanya hijau lebar. Padahal ini adalah tangkainya, ya jadi hanya terdiri dari tangkai saja, tidak punya helaian dan tidak punya pelepah. Contohnya adalah daun akasia. Nah ini sebagai contoh saja, artinya nanti di lapangan pada saat kalian melakukan proses identifikasi itu bisa jadi jenis tanaman lain yang memang bisa memiliki karakteristik salah satunya dari ini semua. Apakah dia termasuk daun lengkap, tidak lengkap ya? Tidak lengkap pun di sini macam-macam ya. Ada yang daun bertangkai saja, ada yang daun berpelepah, ada yang daun yang punya helaian saja. Ya, jadi semuanya nanti bisa diidentifikasi dengan jelas berdasarkan karakteristik bentuk daun ya, organ daunnya gitu. Nah, selain organ daun, itu juga ada pelengkap lain dari daun. Ya, ini tentunya dimiliki oleh beberapa jenis tumbuhan saja, tidak semuanya, dan ini khas terhadap jenis tertentu. Misalkan ada pelengkapnya adalah daun penumpu atau stipula, ya. Nah ini, jadi bentuknya dia seperti pelepah tadi, ya, tapi bentuknya daun, ya. Jadi dia lembaran kecil seperti ini, yang itu tepatnya di bawah, ya. Ini banyak ditemukan pada daun mawar, ya, sama daun nangka.
kalau kalian pernah lihat secara langsung. Jadi tujuannya adalah ini sebagai pelindung, ya, pelindung kuncup yang masih muda. Gitu. Kemudian ada okre atau selaput bumbung, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, dia itu menyelubungi dari pangkal batang paling atas. Ada juga lidah-lidah atau ligula. Ini paling banyak pada jenis rumput-rumputan, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, jadi dia bisa tumbuh helaian seperti ini. Yang mana ini sebetulnya ada tujuannya ya. Dia punya lidah-lidah atau ligula ini kan batangnya ini kan sifatnya dia tidak kering ya, basah ya. Dan itu akan lebih mudah untuk mengalami pembusukan. Jadi ketika hujan itu kalau nggak ditampung dulu oleh atau ditangkal oleh ligula, maka dia akan masuk ke dalam bagian dalam batangnya sehingga akan merusak ya susunan dari batang. Sehingga dia akan mencegah mengalirnya air hujan ya masuk ke dalam bagian dalam dari batang tersebut ya sebagai penadah lah istilahnya. Nah, ini beberapa contoh ya pelengkap lainnya yang dimiliki oleh tumbuhan tertentu dan ini sifatnya khas ya. Jadi tidak berlaku untuk semua jenis tanaman. Nah, kalau kita berbicara masalah bentuk, wah ini mungkin satu buku itu tadi kita nggak habis ya dalam pertemuan satu hari ya. Tapi paling tidak kalian bisa mengenal secara umumnya ya bahwasanya bentuk daun tuh macam-macam ya. Ada bagian yang terlebarnya itu di tengah-tengah helaian daun. Jadi bagian tengahnya yang lebar ya. Kalau kalian lihat tuh kan ini tengahnya lebar nih. Ya. Nah, macam-macamnya apa? Ada daun bulat. Nah, ini. Jadi kalau kalian menemukan tanaman yang daunnya seperti ini, nah ini bagian bentuk daunnya yang terlebarnya di bagian tengah-tengah. Ada daun bangun perisai. Nah, ini kalau yang hobi menjelajahi pekarangan orang gitu ya, itu akan sering menemukan jenis-jenis tanaman yang memiliki daunnya unik-unik gitu ya. Apalagi kalau yang suka berjelajah di alam gitu ya, di gunung atau di bukit ya, yang banyak menemukan jenis-jenis tanaman yang tidak biasa tumbuh di pekarangan kita, itu akan banyak sekali dijumpai keanekaragaman bentuk-bentuk daun ya. Ada daun jorong ya, bentuknya seperti ini. Ada daun memanjang dan ada daun bangun lancet. Ini kalau kita lihat bagian terlebarnya adalah yang ada di bagian tengah ya. Nah, karena tidak semua saya bisa menjelaskan satu persatu, jadi nanti di dalam PPT ini akan saya sediakan tabel yang masih kosong. Jadi yang kosong ini harus kalian yang isi ya. Ini bisa disesuaikan saja, misalkan dari kelompok praktik itu boleh ya. Yang jelas saya tidak ingin yang mengerjakan hanya itu saja dalam satu kelompok. Jadi nanti silakan dibagi, ada berapa tabel yang ada di PPT saya ini. Nanti silakan dibagi per kelompoknya. Bagaimana saya akan tahu nanti setiap bagian itu ada nama mahasiswa yang bertanggung jawab, yang mengerjakan. Ya, jadi biar fair siapa yang mengerjakan, siapa yang enggak gitu. Nah, di sini pertanyaannya adalah sebutkan contoh tanaman yang berdasarkan daun, bentuk daun ya. Tanamannya apa saja? Ada bentuk daun yang bulat. Ini kan tadi gambarnya sudah ada di sini ya. Nah, yang bulat dibentuknya kayak gini nih. Berikan contoh tanamannya apa? Di sini masing-masing minimal 2. Boleh lebih dari 2. Tapi kalau nggak dapat ya 2 saja cukup. Ya. Pokoknya cari tanaman yang bentuk daunnya dia bulat ya. Contoh tanamannya apa? Kemudian gambar daun ya, asli tanaman. Waduh, berarti saya harus foto asli ya? Enggak, cari aja di internet. Tapi yang asli, bukan yang gambar tangan ya, tapi yang asli. Orang foto, kalian boleh ambil itu. Yang jelas kalian harus tahu dulu jenis tanamannya apa yang memiliki karakteristik bentuknya bulat ya.
Kemudian nama latinnya. Nah, walaupun kalian belum belajar taksonomi nggak apa-apa. Coba-coba dulu dari tanaman yang sudah kalian tentukan tadi, cari nama latinnya apa, ditulis di sini. Lalu yang mengerjakan siapa? Tulis nama mahasiswanya. Ya, jadi ini bentuk daun itu ada yang bulat, ada yang bangun perisai, ada yang jorong, ada yang memanjang, ada yang bangun lancet. Nah, bentuknya yang tadi ini. Silakan kalian bisa mencari jenis atau contoh tanaman yang memiliki karakteristik bentuk daun yang bagian yang terlebar itu ada di tengah-tengah. Nah, karena macam-macam bentuknya, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini bagian terlebar itu ada di bagian bawah. Nah, bagian bawah tengah-tengah helaian daun. Tadi itu kan di tengah. Nah, sekarang yang di bagian bawahnya yang lebar. Nah, sejeli itu ya, sedetail itu ya. Alangkah luar biasa ciptaan Allah ya. Artinya menciptakan jenis-jenis daun itu bentuknya macam-macam. Memusingkan iya. Tapi paling tidak kita mensyukuri artinya keanekaragaman ini sangat besar sekali ya kita miliki begitu. Nah, di sini ada golongan pangkal daun tidak bertoreh ya. Jadi ada bulat telur ya, bentuknya kayak gini. Ada segitiga kayak gini, ada delta dan ada belah ketupat. Kok saya nggak pernah ya Bu nemuin tanaman yang bentuk daunnya kayak gini? Nah, berarti mainnya kurang jauh ya. Kurang jauh itu maksudnya banyak main kebon gitu ya. Banyak pekarangan, banyak di gunung gitu. Pasti akan banyak menemukan jenis tanaman-tanaman yang daunnya macam-macam unik gitu ya. Ada yang bentuknya gunung segitiga seperti ini ya. Ini kan sesuatu yang jarang kita lihat di sekitar kita ya. Artinya dengan begini kalian akan belajar ternyata berbagai macam jenis tanaman itu bentuk daunnya bisa berbeda-beda ya. Ini juga sama tugasnya. Nanti silahkan kalian bisa menuliskan contohnya. Oke, saya lanjutkan dulu yang ini. Tadi itu kan yang daun tidak bertoreh sama yang daun bertoreh. Maksudnya daun tidak bertoreh itu tadi tidak ada lekukan, jadi sejajar dia. Tapi kalau yang bertoreh itu berlekuk. Jadi ada seninya gitu ya, ada lekukannya gitu ya. Nah, kalau yang berlekuk ini ada yang bentuk jantung, ada yang bentuk ginjal seperti ini, ada yang bentuknya panah, ada yang bentuknya tombak sama yang bertelinga. Ya, unik kan ya, macam-macam bentuk daun. Nah, silakan kalian bisa menuliskan masing-masingnya di sini ya. Yang bentuk bulat telur itu contoh tanamannya apa, segitiga itu apa, delta itu apa, dan seterusnya. Kemudian gambar daun ya, ini juga gambar bisa ngambil dari internet. Bu, gimana kalau di pekarangan saya nemu tanaman yang bentuknya itu jauh lebih bagus. Artinya kalian lebih belajar lebih nyata ya, ada di depan mata. Tapi kalau tidak ada ya jangan mempersulit diri sendiri ya. Waktunya habis hanya ingin mencari bentuk daun seperti itu. Boleh ngambil dari internet, tapi yang jelas sesuai dengan jenis tanaman yang kalian contohkan ya. Tadi di bagian terlebarnya di tengah, di bawah, nah sekarang di atas. Nah, unik kan? Bagian atas yang lebar nih. Jadi ada bulat telur terbalik, ada jantung terbalik, ada segitiga terbalik ya karena dia kan lebarnya yang di atas. Ada yang bentuknya spatula atau sudip seperti ini. Ya, ini adalah bagian terlebarnya di atas tengah-tengah lem. Sama ya tugasnya. Silakan kalian cari jenis tanamannya apa, gambarnya bagaimana, nama latinnya, dan silakan tulis siapa yang mengerjakan. Artinya dalam hal ini silakan kalian berkoordinasi dengan kelompoknya, pembagian tugasnya boleh. Bu, bagaimana kalau dalam satu kelompok itu ternyata ada yang tidak mengerjakan? Itu pilihan saja ya. Dikosongkan ya itu tentunya sangat mempengaruhi dari nilai ya. Kalau saran saya ketika ada yang tidak mengerjakan silakan dihandle oleh yang lain dengan catatan yang tidak mengerjakan tidak perlu ditulis namanya. Silakan ditulis yang mengerjakan saja. Tentu akan mendapatkan nilai double ya. Sedangkan yang tidak tercantum namanya berarti tidak akan mendapatkan nilai untuk tugas ini. Nah, kemudian ada juga bagian yang terlebar itu sama
dari ujung sampai pangkal itu bentuknya sama, sejajar semua. Ya. Nah, ini ada yang bentuknya garis seperti ini, ada yang bentuknya pita, dia melengkung seperti ini, ada bentuknya pedang, paku, jarum, ya, bentuk unik bentuknya. Dia lebih slim, ya, ketimbang yang lebar itu tadi. Nah, ini juga sama, silahkan cari contoh tanamannya apa, ya, gambar daunnya bagaimana, dari tanamannya, nama Latin, dan nama mahasiswa yang mengerjakan. Nah, selain lebar daun, itu juga ada pengelompokan berdasarkan ujung daunnya. Nanti ada pangkal juga nanti. Ujung daun ada yang runcing, ya, ini ujung daun nih. Ada yang runcing, ada yang meruncing. Ternyata beda ya, runcing sama meruncing itu beda. Kalau runcing itu nggak ada basa-basinya langsung gitu ya. Tapi kalau meruncing itu ada basa-basinya dikit, ngelengkuk dikit, itu ya baru dia ngeruncing. Ada tumpul, ya, ada membulat, ada rompang terbelah seperti ini, dia kayak dua bagian ya, dan ada berduri, jadi ujungnya ada durinya. Nah, ini adalah contoh jenis daun yang bentuk ujungnya masing-masing karakteristik tersebut. Ya, silahkan kalian juga cari tanaman apa yang ujung daunnya bentuknya runcing, meruncing, tumpul, membulat, rompang, terbelah, berduri. Ya, silahkan ditulis jenis tanamannya apa. Nah, tadi ujung, sekarang pangkal, bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya ada yang runcing, ada yang meruncing. Ini sama sih, ada yang tumpul, tapi bedanya nih yang bagian bawah. Membulat, ada bentuknya rompang, berlekuk seperti ini. Ya. Nanti silakan juga dicari jenis tanamannya apa. Ya. Kemudian oke. Yang kedua adalah batang. Nah, kalau sudah beralih ke batang tentu berbeda fungsi ya. Kalau fungsi daun tadi itu lebih merujuk pada proses fotosintesis, tapi kalau batang ini dia lebih untuk memperkokoh tanaman itu, kemudian sebagai tempat penimbunan zat makanan, sebagai tempat beradanya sirkulasi atau transportasi untuk air dan nutrisi gitu ya, dan beberapa juga itu sebagai alat perkembangbiakan. Ya nggak semua sih, tapi ada beberapa jenis tanaman yang memang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, secara umum ya batang itu ada yang disebut dengan nodus atau disebut dengan buku ya, di mana ini sebagai tempat melekatnya daun. Ada internodus atau ruas ya. Ini internodusnya berarti kan jarak ya, antara gitu ya. Jadi antara dua nodus ya. Jadi dia yang menghubungkan antara pernodusnya. Kemudian ada axilar. Jadi dia adalah tunas embrionik ya, yang terletak di bagian ketiak daun. Ada juga apical bud atau tunas apikal, yaitu paling atas. Ya, ini yang nantinya akan mengalami pertumbuhan ke atas, sedangkan kalau lateral bud ini yang nantinya akan membentuk organ daun yang baru atau cabang baru. Ya, secara umum seperti ini. Nah, tentunya kita menyesuaikan jenis tanaman ya, tidak memaksakan harus punya semuanya. Nah, makanya kita bisa menggolong-golongkan itu berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Jadi jenis-jenis batang itu ada satu, tumbuhan tidak berbatang sesungguhnya. Punya, tapi dia kayak nggak punya gitu ya. Jadi batang itu pendek sekali, bahkan nggak kelihatan. Jadi kalau dilihat-lihat secara kasat mata gitu ya, itu kayak menyatu dengan akar gitu kan. Padahal dia punya nih, contoh seperti lobak. Kalau menurut kalian mana batangnya? Batangnya itu bukan yang warna putih, juga bukan yang panjang-panjang ini. Batangnya itu ini yang kayak leher ini. Nah, ini batang ini. Nah, makanya dia kayak tidak berbatang ya. Padahal punya batang gitu. Kemudian sawi. Nah, sawi apalagi itu kayaknya tumbuhannya kan kayak saling menumpuk gitu ya. Nah, ini batangnya itu yang ada di permukaan tanah ini yang kecil itu batang yang pendek. Kemudian ada daun sendok. Ini kalau kita nggak main ke bukit atau ke gunung, sulit ya menemukan Plantago mayor ini.
karena ini jenis tanaman yang tidak bisa hidup sembarangan di pekarangan. Nah, ini kalau kita lihat kan kayak nggak berbatang ini, langsung menempel pada tanah. Padahal kalau dibuka ini daunnya itu ada batang pendek ya, yang hampir kayak si lobak ini yang berada di atas permukaan tanah. Itu yang membedakan antara batang dan akar ya. Kalau akar kan kaitannya dengan proses penyerapan sari-sari makanan dan itu harus ada di dalam tanah ya. Tapi kalau batang kan enggak gitu. Jadi kalau batang itu dia ada di atas permukaan tanah. Kemudian nah kalau ada batang yang berbentuk jelas atau berbentuk sejati gitu ya, itu pun bentuknya macam-macam. Ada yang batang basah, jadi dia memang bentuknya lunak dan berair. Contohnya bayem ya. Kemudian batang berkayu yang dia bentuknya keras dan kuat karena ada kandungan apa? Kambiumnya. Itu pun juga dibedakan ya berdasarkan apa? Ketinggiannya. Makanya kalian jangan sampai bingung membedakan mana pohon, mana perdu, mana semak. Ya. Pohon itu berarti tingginya itu lebih dari 6 meter. Pohon mangga, pohon jati, pohon-pohon yang lain. Perdu itu kurang dari 6 meter. Seperti apa namanya? Kembang sepatu tahu ya? Sidaguri. Nah, tadi yang dicontohkan tadi. Kalau semak itu lebih pendek lagi ya, kurang dari 1 meter. Itu semak. Jadi perbedaan-perbedaan ini yang harus kalian telaah, jangan sampai nanti kalian menyebutkannya semuanya pohon gitu ya. Jadi dilihat mana pohon, mana perdu, mana semak. Kemudian ada batang rumput ya, ini terutama dimiliki oleh jenis-jenis rumput-rumputan atau yang monokotil. Dia bentuknya berruas-ruas ya, misalkan kayak padi, jenis-jenis semua jenis-jenis rumput itu masuk ke dalam batang rumput. Kemudian batang mendong, ini mendong ya, bukan mending. Mendong itu yang dia hampir sama seperti rumput, tapi dia lebih panjang, lebih tebal. Ya, biasanya oleh masyarakat itu digunakan untuk membuat tikar. Kalau kalian pernah melihat berita-berita atau liputan-liputan dalam kreativitas pembuatan tikar, itu diambil dari tanaman yang bisa menghasilkan batang panjang tapi dia bentuknya berruas-ruas gitu ya. Oke, kemudian nah ini sudah tadi ya, ada monokotil, ada dikotil. Kalau yang lain-lainnya ini adalah karakteristik pendukung ya. Kalau setiap tanaman itu punya beberapa hal-hal yang unik, karakteristik yang unik. Jadi nanti silakan bisa dibaca sendiri ya dari materi yang nanti akan saya sharekan. Jadi tidak saya satu persatu sampaikan ya karena sangat banyak sekali. Nah ini bahkan dari permukaan batang pun juga macam-macam ya. Ada yang berduri, ada yang kalau pelepahnya itu dihilangkan itu dia bisa menimbulkan bekas seperti ini ya. Ini pada pohon pepaya. Kalau yang berduri ini pada mawar ya. Kemudian ada yang kayak ngelopek-ngelopek. Nah, ada yang tahu ini apa ini? Pohon jambu, ya jambu biji maksudnya. Nah, ini kemudian ada yang memperlihatkan kayak bekas apa namanya daun penumpu ya yang sudah mau lepas gitu ya. Ini biasanya pada pohon nangka ya. Jadi permukaan batangnya itu bisa dilihat. Kemudian arah tumbuhnya pun juga macam-macam nih. Ada yang tegak lurus, ada yang menggantung, ada yang berbaring, menjalar, ada yang serong ke atas. Nah, itu menyesuaikan dengan jenis tanamannya ya. Ada yang mengangguk ya. Mengangguk itu berarti dia arahnya itu menuju ke sinar matahari, dia mencari sumber matahari. Contohnya seperti bunga matahari ya. Tahu ya kenapa bunga matahari disebut bunga matahari? Satu, karena bentuknya kayak matahari. Kedua, dia akan mengikuti kemana arah matahari. Ya. Ada yang membelit ya, ada yang memanjat. Nah, ini membelit tuh dia berarti dia mengikuti apa itu? Lekukan dari pohon yang dia tumpangi ya. Misalkan seperti daun sirih, kalau kalian pernah lihat daun sirih tumbuh itu tidak bisa dia tumbuh sendiri.
dia pasti akan merambat ke bagian-bagian pohon yang lain. Ya. Membelit, ini contohnya adalah bunga telang. Ya. Risiko memiliki tumbuhan bunga telang, risiko ya. Tapi kalau manfaat itu banyak ya, karena bunga telang itu kan memang salah satu sebagai bahan baku obat ya. Jadi banyak khasiat yang dimiliki bunga telang. Tapi kalau mau menumbuhkan harus hati-hati. Lebih baik dijauhkan dari tanaman-tanaman yang lain. Kenapa? Dia akan melilit tanaman-tanaman yang lain sehingga tanaman itu akan mati. Nah itu risikonya. Jadi harus kita rajin memangkas lilitan-lilitan itu supaya tidak dia bergabung dengan tanaman-tanaman. Jadi susah untuk misahin lilitan-lilitan itu kalau sudah banyak dan akhirnya tanaman yang ditumpangi itu akan patah ya karena lilitan-lilitan tersebut. Nah, kemudian ada istilah modifikasi batang ya. Modifikasi batang ini ada beberapa penggolongan ya. Jadi ada batang yang berada di atas permukaan tanah. Kemudian ada juga yang di bawah permukaan tanah. Kalau yang di atas ini ada batang yang tereduksi menjadi lempengan atau dis ya. Ini contohnya pada wortel ya, ini tadi saya sebutkan kayak leher ya, batangnya ukurannya pendek. Kemudian ada batang tegak seperti ini, merayap ya, memanjat. Nah, kemudian ada batang pelari, kemudian ada stolon, ada saker, ada offset. Nanti silakan dibaca masing-masing ya, pengertiannya apa dari masing-masing tersebut. Sebentar kita mendengarkan azan sejenak ya. Oke, saya lanjut lagi ya, karena waktunya kurang 15 menit lagi. Untuk yang modifikasi, mana tadi? Modifikasi batang ya, di bawah permukaan tanah. Nah, ini nanti bisa menjawab. Jangan sampai nanti kalian masih bingung ya, ini tuh termasuk akar atau batang ya, kan gitu ya. Banyak di antara kita itu menganggap misalkan kayak kentang ya, tahu kentang ya, itu adalah akar. Kenapa? Karena dia berada di dalam tanah, Bu, gitu. Kan kalau batang enggak gitu. Tapi ternyata ada beberapa jenis tanaman yang sifatnya modifikasi gitu ya, di mana batangnya itu berada di bawah tanah ya. Ya salah satunya itu tadi si kentang itu. Jadi kentang itu bukan akar, tetapi itu adalah modifikasi dari batang ya. Yang mana dia berada di bawah permukaan tanah yang ukurannya membesar. Kenapa membesar? Karena dia mau menyimpan cadangan makanan. Dan selain itu juga kalau kalian pernah, ya pasti pernah lah ya, ini kan tanaman yang banyak ditemukan di rumah kita sendiri ya, jenis rimpang-rimpangan atau jai-jaihan, kencur-kencuran atau apalah macam-macamnya banyak gitu ya. Itu kan dia punya yang disebut dengan rizoma ya. Rizoma yang memang ada di dalam tanah. Nah, itu banyak yang mengira kalau rizoma itu adalah akar. Sama halnya dengan kentang itu tadi yang berada di bawah tanah. Padahal rizoma ini adalah modifikasi dari batang yang berada di bawah tanah ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat karakteristiknya bukan kayak akar. Dia beruas-ruas atau bernodus-nodus itu kan ciri khas dari batang kan, bukan dari akar. Kemudian ada juga kayak talas ya, yang juga hampir mirip kayak apa namanya kentang tadi ya, dia berada di bawah tanah ya. Itu juga bukan akar, tetapi itu adalah batang ya, di mana batang yang terkondensasi yang tumbuhnya vertikal di bawah permukaan tanah. Kemudian ada juga bawang merah ya, salah satu contohnya adalah bawang merah yang masuk ke dalam
bentuk umbi lapis ya, itu pun juga bukan akar ya. Karena kalau akar beda lagi nih. Kalau akar tuh yang bagian bawah ini ya, bentuknya serabut. Nah, kalau ini tuh si bawah merahnya ini bukan akar, tapi dia batang ya, batang yang mengalami modifikasi. Itu untuk batang ya. Kemudian untuk akar, apa sih membedakan akar dengan yang lainnya tadi? Yang jelas akar ini berada di baling bawah ya. Ya walaupun ada beberapa jenis tanaman modifikasi yang ada di batang ya, ada di atas gitu ya, atau yang dari tumbuh bawah ke atas itu juga ada, macam-macam bentuknya. Tapi secara umum memang akar ini lokasinya di bawah. Kenapa? Karena harus berdekatan dengan sumber nutrisi. Ya, karena nutrisinya paling banyak itu kan kalau tanaman adanya di tanah kan, jadi paling dekat dengan tanah. Karena dia berfungsi sebagai tempat untuk penyerapan ya, kemudian untuk menopang suatu tanaman supaya kokoh, ada juga untuk menyimpan cadangan makanan ya. Kalau untuk bagian-bagiannya secara umum ya, dia punya pangkal akar ya, batang akar, cabang akar ya, serabut akar, ujung akar dan tudung akar. Ini adalah jenis-jenis bagian-bagian dari akar, meskipun tetap disesuaikan dengan jenis akarnya apa. Apakah dia akar tunggang atau serabut ya. Nah, kalau untuk akar tunggang dia punya yang disebut dengan ini tadi nih, tudung akar nih, yang paling bawah. Jadi dia bentuknya dia meruncing ke bawah ya, yang gunanya untuk melindungi si akar dari kerusakan. Tapi tidak dimiliki oleh serabut. Serabut ini kan tidak punya bagian yang menembus ke bawah. Dia cabangnya banyak tapi dangkal ya. Dan ini banyak ditemukan pada tanaman monokotil. Kalau untuk yang tunggang ini yang dikotil. Nah, kemudian untuk tipe-tipe akar macam-macam nih. Kalau untuk akar tunggang itu ada bentuk tombak ya, ini bentuknya tombak. Ada yang bentuk gasing seperti ini, ada bentuk dia benang-benang atau yang dikenal dengan filiformis ya, sesuai dengan contohnya masing-masing. Nah, kemudian modifikasi yang saya sebutkan tadi, nggak selalu dia ada di bawah tanah ya. Ada akar gantung, jadi dia menggantung seperti ini dari batang ya munculnya, tapi tetap dia menujunya ke bawah ya untuk menyerap apa nutrisi dan air di dalam tanah ya. Contohnya pada tanaman beringin. Nah, makanya kenapa pohon beringin itu kelihatan lebih rindang, padat, horor gitu ya, karena memang akar gantungnya itu menutupi ya dari bagian-bagian organ yang lain, jadi terlihat lebih padat gitu ya. Ada juga akar penghisap. Ini kalau kalian pernah menjumpai untuk saat ini karena sudah jarang dijumpai juga ya. Apa coba ini? Tali putri ya. Ini jenis tanaman parasit yang dia menumpang pada tanaman lain. Ini akarnya adalah penghisap. Jadi gunanya dia menempel itu ke tanaman lain karena akarnya bisa menghisap nutrisi dari tanaman lain yang ditumpangi tersebut. Ada akar pelekat ya. Dia membelit seperti ini, mengikuti bentuk dari pohon yang ditumpanginya, sekaligus dia bisa menyerap makanan yang ada di situ. Ya. Kemudian ada akar pembelit, akar nafas, ya ini dia banyak ditemukan di tanaman-tanaman yang ada di laut ya, saya bakau gitu ya. Ada akar tunjang. Ada akar bandir atau papan, dia bentuknya ini banyak ditemukan pada pohon-pohon di hutan ya, yang besar-besar gitu ya. Ada akar lutut, dia bentuknya kayak gini ya, macam-macam. Kemudian selain akar ada bunga. Nah, kalau bunga nanti beda lagi ya dengan akar tadi. Kalau bunga tuh lebih banyaknya dia sebagai organ reproduksi ya. Walaupun ada beberapa yang mungkin bisa digunakan sebagai tempat untuk perlindungan ya dari kekeringan, itu juga ada. Tapi secara garis besarnya sih dia sebagai tempat untuk reproduksi ya. Kenapa? Karena di situ terletak jenis kelamin atau gamet jantan dan betina. Ada putik, ada benang sari. Nah, untuk penggolongan bunga, ya ini macam-macam ya, sama halnya dengan organ-organ yang lain tadi.
Jadi ada bunga tunggal, berarti dia bunganya satu dalam setiap tangkai. Ya, pernah ya lihat tanaman seperti ini tanaman hias juga. Ada bunga banyak dalam satu tangkai, bisa banyak bunganya ya yang tumbuh di bagian ketiak daunnya ya. Contohnya adalah kembang sepatu. Nah, ini bagian-bagiannya ya, ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada hiasan bunga. Hiasan bunga ini ada dua ya, ada kelopak sama mahkota. Ada kelamin jantan sama kelamin betina ya. Kelamin jantan ini adalah benang sari atau stamen. Kalau kelamin betina itu putik ya. Yang itu ada bagian-bagiannya lagi. Ada putik itu sendiri, ada tangkai putik, ada bakal putik, bakal buah dan bakal biji. Sama halnya dengan daun. Jadi ada bunga lengkap dan ada bunga tidak lengkap. Disebut lengkap punya semua bagian yang saya sebutkan tadi. Ya, tanpa terkecuali. Contohnya bunga bakung, bunga sepatu, dan bunga-bunga yang lain ya, yang jelas ketika dia punya 6 bagian dasar ini disebut dengan bunga lengkap. Tapi kalau bunga tidak lengkap itu ada satu yang tidak punya. Ya, misalkan dia tidak punya perhiasan bunga, yang itu tidak punya mahkota atau tidak punya kelopak. Ya, ini dikenal dengan istilah bunga telanjang. Karena nggak punya mahkota tuh. Mahkota itu sebagai apa ya, tempat menutupi bagian-bagian dari tanaman tersebut, bunga tersebut ya. Ada kelamin yang tidak lengkap. Jadi hanya ada satu jenis kelamin dalam satu bunga. Karena kan pada umumnya ada dua ya, dalam satu bunga itu ada putik sama ada apa namanya, benang sari ya. Nah, bunga itu juga macam-macam ya, berdasarkan jenis kelaminnya. Ada bunga banci. Nah, bunga banci maksudnya berkelamin dua ya, dalam satu tanaman, satu bunga ya. Ya kalau untuk tanaman ini sah-sah aja dan normal-normal saja ya, yang nggak normal kalau itu pada manusia. Kemudian ada bunga berkelamin tunggal, itu hanya ada satu jenis kelamin saja, bisa jantannya saja, bisa betinanya saja, atau bunga mandul. Bunga mandul itu berarti terdapat benang sari maupun putik. Jadi ada dua-duanya. Contohnya bunga matahari. Ya. Kemudian tipe kelamin bunga ini ada yang berumah satu, ada yang berumah dua, ada yang poligami. Poligami itu tanaman juga berlaku poligami ya. Maksudnya di dalam satu tumbuhan terdapat bunga jantan, bunga betina, dan bunga banci bersama. Contohnya pepaya. Ya. Kalau berumah satu berarti bunga jantan dan bunga betina berada dalam satu tumbuhan ya. Kalau berumah dua berarti terpisah dia ya, antara bunga jantan dan bunga betina itu berbeda tanaman. Kemudian buah ya. Nah, ini buah nanti bisa dibaca sendiri ya. Artinya macam-macamnya seperti apa, saya hanya menyebutkan secara garis besarnya. Karena kalau untuk bagian-bagian buah ini macam-macam. Ada yang disebut dengan daun pelindungnya. Contohnya pada jagung ini kan punya daun pelindung ya untuk buahnya. Kemudian ada daun-daun kelopak, misalkan pada terong ini kan ada ini daun-daun kelopaknya. Ada tangkai kepala putik ini pada jagung. Ada kepala putik pada buah manggis ya ini. Makanya bagaimana sih cara mengetahui manggis itu isinya ada berapa gitu ya? Dihitung aja ininya, kepala putiknya. Karena kepala putik ini sangat menentukan buahnya ya. Karena ini kan dia segandeng dengan buahnya. Jadi kalau kepala putiknya ada 3 ya isinya 3, 4 ya 4, 5 ya 5 ya. Karena itu bagian dari buah. Nah, kemudian ada buah sejati, ada buah apa namanya, buah sejati ini ada buah sejati tunggal sama buah sejati ganda. Kalau buah sejati itu artinya buah yang terbentuk dari bakal buah saja dan tidak diselubungi oleh bagian lain ya. Ada buah sejati tunggal, ada buah sejati ganda, kemudian ada buah sejati majemuk ya. Kalau buah sejati majemuk ini buah yang berasal dari bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah, rame gitu ya dalam satu buahnya. Misalkan seperti pandan, oke lah kalau pandan mungkin terlalu sulit ditemukan, nanas. Nah, nanas ini kan ada mata-matanya ini ya kalau kita bilang ya. Ini kan buah masing-masing.
Jadi sebetulnya 1 buah, 2 buah, 3 buah ya. Jadi kalau kita bilang, Bu beli nanas 1 buah itu hati-hati, nanti bisa dijualkan cuma 1 mata doang ya. Kenapa? Karena itu 1 buah. Sedangkan kalau nanas itu majemuk ya. Jadi buahnya banyak itu dalam satu nanas seperti ini. Kemudian buah sejati tunggal itu dibedakan, ada yang buah kering, ya ada buah berdaging. Nanti silakan bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian saya sediakan tabel ya. Nanti ini juga dilengkapi. Buah sejati tunggal kering itu hanya mengandung 1 biji. Jadi ketika masak itu tidak pecah. Karena ada beberapa jenis tanaman yang punya biji itu ketika masak pecah ya. Nah, ini yang nggak pecah ya. Contohnya jenisnya adalah buah padi, buah kurung, buah keras, sama buah keras bersayap. Nanti silakan diberikan penjelasannya apa dari masing-masing ini, contoh dan gambar, serta nama mahasiswa. Kemudian buah sejati tunggal kering yang hanya mengandung banyak biji, tapi ketika masak dapat pecah menjadi beberapa bagian. Ya, ada buah berbelah. Nah, ini macam-macam. Buah berbelah 2, 3, 4 banyak ya. Ada buah kendaga ya, 2, 3, 5 dan banyak. Nanti silakan bisa dijelaskan, kasih contohnya dan mahasiswa yang mengerjakan. Kemudian ada buah kotak ya, ada buah bumbung, buah polong, buah lobak, buah kotak sejati. Silakan ditulis penjelasannya apa, contohnya dan nama mahasiswa. Dan begitu seterusnya ya, sesuai dengan tabel yang tersedia. Kemudian terakhir biji. Nah, biji ini kalau dia berbuah pasti ya berbiji ya. Jadi biji ini sebagai tempat perkembangbiakan. Jadi tanpa adanya biji tidak akan bisa membentuk tunas baru ya. Pada umumnya itu ada bagian-bagian biji ya, ada kulit biji, ada tali pusarnya ya, jangan disamakan tali pusarnya manusia ya, beda ya. Inti bijinya ya, ini sudah ada gambarnya, ini pusar biji, tali pusarnya, intinya sama kulitnya ya. Tentu ada beda dong antara yang bentuknya dikotil sama yang monokotil. Kalau yang dikotil itu mudah saja, dia berkeping 2. Jadi kalau kalian menemukan biji ketika dia bisa dibelah secara alami menjadi 2 tanpa sulit dipecah, itu disebut dengan dikotil. Tapi kalau cuma 1 biji dan tidak bisa dipisah secara alami, itu disebut dengan monokotil. Kayak jagung, padi atau beras itu kan nggak bisa ya dibelah secara alami. Tapi kalau kayak mangga itu, kalau kalian pernah iseng buka biji mangga itu kan ketika buka dari selaputnya dibelah jadi 2 itu dengan mudah ya, itu disebut dengan berkeping 2. Nah, ini adalah bagian-bagian atau jenis-jenis dari biji ya. Itu ada yang disebut dengan sayap, bulu, salut biji semu sama pusar biji. Ini beda-beda jenis tanaman ya, yang dimana disebut sebagai keanekaragaman bentuk biji gitu ya. Ada yang bentuknya bersayap seperti ini, ada yang bentuknya bulu dan lain-lain. Nah, ini juga ada tabelnya ya. Jadi tabel yang merupakan bagian dari biji itu adalah lembaga atau embrio. Apa itu lembaga atau embrio? Itu merupakan calon tumbuhan baru yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya, calonnya. Itu bagian-bagiannya ada akar lembaga, ada daun lembaga, sama batang lembaga. Nanti silakan dicari penjelasannya apa, contoh dan gambar, dan nama mahasiswanya. Sama ya. Kemudian ada putih lembaga. Apa sih putih lembaga? Bagian biji yang terdiri atas jaringan yang menjadi tempat cadangan makanan. Ya, jadi cadangan makanan itu sama halnya dengan manusia yang mengandung ya. Ada plasentanya sebagai tempat sumber makanan bagi calon bayinya gitu ya. Nah, biji pun juga begitu. Jadi embrionya itu juga butuh tempat makanan yang bagi sumbernya, itu dikenal dengan albumen atau putih lembaga. Itu ada jenis putih lembaganya, ada yang dalam, ada yang luar. Kalau yang dalam endospermium, kalau yang luar perispermium ya. Silakan diberikan penjelasannya apa,
contohnya dan nama mahasiswanya. Oke, sudah selesai ya. Harapannya kalian nanti ketika saya tidak maksimal dalam menjelaskan satu persatu, kalian bisa membaca lagi. Saya hanya menjelaskan secara garis umumnya saja, karena untuk menyampaikan segini banyaknya materi sangat sulit kalau hanya dalam satu pertemuan ya. Jadi mau nggak mau kalian harus belajar mandiri untuk membaca kembali dari apa yang sudah saya sampaikan tadi secara umumnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini kenapa jadi 8 orang termasuk saya? Harusnya 10 termasuk saya. Siapa yang tidak ada di Zoom ini? Maaf Ibu, tadi Gita Tania sama Aisyah Winda yang keluar karena HP-nya lowbat. Oh gitu. Baik, mungkin saya cukupkan ya untuk sesi perkuliahan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nanti untuk filenya saya kirimkan di link yang sudah saya sharekan sebelumnya untuk mengunduh materi. Lalu kalian silakan per kelompok ya untuk melengkapi tabel-tabel yang saya berikan tadi. Caranya gimana Bu? Silakan di copy paste saja atau bisa kalian buat tabel tersendiri. Boleh ya. Pokoknya bentuk tabelnya mengikuti apa yang ada di PPT. Nanti silakan kalian pindahkan ke Word saja. Hanya tabel yang belum ada isinya. Karena itu yang harus kalian lengkapi ya. Silakan kalian cari lagi di PPT ini mana-mana tabel yang harus dilengkapi, itu yang kalian kerjakan per kelompok ya, sesuai dengan instruksi yang tadi saya sampaikan. Per tabel ya harus diisi lengkap dengan nama mahasiswa yang mengerjakan ya. Untuk waktunya saya berikan waktu selama 2 minggu dari sekarang ya. Jadi manfaatkan 2 minggu itu untuk mengerjakan tugas yang saya berikan ini ya. Harapannya ini bisa menjadi menambah wawasan kalian ya, dan belajar berliterasi lebih banyak ya. Jadi tidak hanya dari sumber yang saya berikan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Bu Sekar Ayu izin bertanya. Silakan. Bu, itu kan banyak tabelnya Bu ya. Itu dijadiin satu file ya Bu? Dalam Terus satu Word itu aja. pengumpulannya itu kan tugas per kelompok. Perwakilan aja Bu yang ngirim. Iya, perwakilan aja. Yang penting kan nanti ada namanya di situ. Pesan saya, ya itu tadi ya, cantumkan yang memang benar-benar mengerjakan. Nggak perlu khawatir yang nggak mengerjakan itu nanti mempengaruhi nilai atau apa, enggak ya. Intinya dalam hal ini silakan dikerjakan bagi yang mau. Kalau saya sih nggak memaksa ya, artinya dalam hal ini konsekuensi ditanggung oleh mahasiswa yang tidak mengerjakan itu ya. Kemudian saya cuma mengingatkan juga, siapapun dosennya, apapun mata kuliahnya, kan kita sudah tahu ya, sama-sama tahu kalau sistem di kita ini kan Zoom ya, tidak datang langsung ke kelas untuk yang teori. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan kuliah HP-nya lowbat atau apa, kan HP lowbat itu kan sebetulnya bisa kita siasati dengan kita cas dulu gitu ya. Kalau HP rusak ya kita nggak bisa ngomong banyak, itu kan accident ya. Tapi kalau HP lowbat ini kan sesuatu keteledoran kita karena kita tidak mempersiapkan itu, atau kita tidak membawa chargernya. Pokoknya jangan sampai itu terjadi. Bagaimana kalau ketika saat berlangsungnya Zoom tiba-tiba dosennya ngasih kuis, ada ujian. Nah, yang rugi siapa? Ya, tentunya kalian sendiri ya. Artinya dalam hal ini coba dipersiapkan sedemikian rupa, jangan sampai nanti pada saat proses Zoom-nya itu kalian kehilangan momen ya dalam hal Zoom itu tadi ya. Ya, ini sama-sama kita pahami, artinya mau nggak mau kita harus berusaha. Jangan pasrah dengan keadaan ya. Karena bagaimanapun semuanya ada konsekuensinya. Mau kuliah online ada konsekuensinya, mau kuliah offline pun juga ada konsekuensinya. Tapi kita lihat mana yang lebih menguntungkan. Kalau kalian lebih nyaman
kondisi online kan tidak perlu datang ke kampus, tapi harus disiapkan betul. Disiapkan betul gadgetnya, kuotanya, dan perangkatnya, entah charger, entah apa, itu harus ready. Ya nggak kebayang aja kalau pas ini tadi kuis atau ujian. Ya kalau dosennya nggak mau ngasih susulan, kalau enggak, nah kan itu yang rugi adalah mahasiswa sendiri ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena waktunya lebih 5 menit, ini harusnya 15.40 tadi selesai. Kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Oke, sama-sama.